Oke, berarti Pak Rofi harus berkenalan dulu dengan laptopnya Bu Lala. Jangan sampai barangnya nggak dikenal terus diteknologi gitu ya. Atau nggak tahu ini harus atau salah pencet bisa. Itu untuk teknisnya seperti apa? Kita sama-sama nanti menunggu koordinasi. Terus standarisasi pencahayaan di ruangan terang sehingga proses syuting jelas. Menurut gitu ya. Jadi hari ini nanti itu yang dilengkapi. Terus instrumen evaluasi itu sebenarnya di GM, tapi di situ boleh dibunyikan salah satu dulu. Nah, GM itu mulai GM hari pertama sampai hari terakhir itu sudah ada nilainya. Kalau di saya kemarin nanti saya kirim lagi untuk yang hari ini. Yang hari pertama kemarin sudah Mas, aku dibantu bukakan Mas. Yang belum isi. Oke, jadi itu nanti mohon hari ini dilengkapi, termasuk juga Bu Novi, Pak Rofi yang kemarin itu dibuat rata-rata Bapak Ibu. Hari pertama seperti apa, hari kedua, hari ketiga, terus rata-ratanya berapa. Penilaiannya ini berhasil atau tidak itu rata-ratanya lebih dari 80 atau berapa itu saya kok lupa ya. Nah terkait dengan administrasi tadi saya sudah menyampaikan. Nanti di Google Drive yang sudah di-share itu akan dilengkapi sesuai dengan laporan OD. Sudah di-share, mungkin belum dibuka. Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu mohon maaf ketika Bu Nurul menyampaikan dan ada yang belum dipahami, monggo langsung disampaikan supaya tidak ditambah informasi kemudian sampai yang mau ditanyakan lupa. Contoh tadi saya dengar Pak Kuku on 2 yang mana laporannya, datanya dijawab sama Bu Isya BK diapakno gitu ya. Iya. Lah kok padha isi kate takon korbane. Ya, makanya lebih baik pada saat Bu Nurul menyampaikan, oh iya ternyata ini aku nggak paham gitu ya, atau ini kurang bisa dimengerti, termasuk saya sendiri juga, oh maksudnya apa ya, supaya Bapak Ibu ini kebanyakan gaya belajarnya adalah visual, lek dijelas notok kadang nggak masuk ya, jadi harus ada yang ditulis, yang disemat, yang dilihat, yang bukan itu kinestetik. Biasanya kalau orang kinestetik itu saya menerangkan pasti bisa dinulis, itu orang kinestetik. Nah jadi Bapak Ibu, kita itu sudah 2 kali on on 1, on 2. Ini yang harus dibuat nanti laporannya. Laporan on 1, laporan on 2. Oke, jadi di laporan on 1 kegiatan kita kemarin dimulai dari buat desain RPP, RPL ya. Terus Bapak Ibu praktek. Di sini ada observer. Nah, ini nanti yang dibuat laporan. Jadi kegiatan ini diceritakan di sini bab 3 dan bab 3 kalau nggak salah Mas, dibantu dibuka UP 8. Format laporan on-nya. Jadi isinya latar belakang, tujuan, manfaat, waktu dan tempat pelaksanaan on the job learning. Ya. Yang membedakan apa isinya laporan on 1 dan on 2 itu pasti kan hanya bab 2 dan bab 3. Selebihnya pasti menyesuaikan ya. Jadi di rencana
kegiatan itu Bapak Ibu di sini kemarin nanti bisa dilampirkan, diceritakan jadwalnya Bapak Ibu yang dibuat dibagi kemarin. Terus laporan kegiatan on the job-nya berarti sudah terlaksana sebagai praktikan, sebagai observer atau sebagai apa. Terus hasil kegiatannya seperti apa? Sudah kita sampaikan ya kemarin, tinggal dituliskan di situ. Pak yo para mirza. Mana? Halaman 155, Pak. Itu laporan 155. Itu tadi atasnya lagi. Laporan BK yang 155 tadi. Gimana tadi, Bu? Hayo. Ada, Hayo kau temukanlah cintamu. Sudah nggih? Siap BK ini nanti ujungnya adalah laporan BK. Buka 155 Mas. 155. Ya. Nah, sip. Kok burem ya? Ini saya yang burem apa memang pencahayaannya? Oh iya. Fokusnya itu. Jadi nanti siap BK, Bapak Ibu yang sudah di print tadi, itu nanti dilaporkan di laporan BK. Ini dibuat per semester. Atau bisa jadi biasanya diminta laporan tahunan juga ya. Kalau saya nggak over lah tahunan, paling per semesteran. Oke, terus berisi halaman judul, kata pengantar, halaman pengesahan, laporan pendahuluan, pelaksanaan, kegiatan layanan yang dilakukan. Pastikan nanti ini menceritakan di siap BK. Layanan apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan. Terus hasil analisis pencapaian keberhasilan dalam kegiatan evaluasi. Berhubung evaluasinya baru besok kita lakukan, yang penting Bapak Ibu sudah tahu format yang dipakai untuk laporan nanti ini. Kalau memang tidak memungkinkan hari ini dilakukan, ya. Terus setelah itu ada hambatan dan strategi penyelesaian. Jadi kalau misalkan kita hasil analisis mulai dari kegiatan layanan yang dilakukan ada konseling. Hasil analisis pencapaian keberhasilan, konseling berjalan 70% kepada siswa dengan hasil yang memuaskan. Nah, ngomong memuaskan sangat baik, itu nanti kita melalui aplikasi evaluasi. Bapak Ibu bisa buat rek-rekan kasarnya saja sebelum nanti melakukan evaluasi. Ya. Terus hambatan dan strategi penyelesaian. Misal hambatan terkendala karena KBM tatap muka belum terlakukan atau masih daring, banyak sinyal yang terkendala, anak nggak punya kuota, nggak ada jam BK. Nah, strateginya seperti apa? Jadi yang kemarin sudah kita refleksikan itu Bapak Ibu tulis di situ. Sudah, ini laporan BK. Nah, kegiatan dari laporan BK dan siap BK ini dibuat laporan on yang formatnya sama dengan tadi, on 1 dan on 2. Jadi laporan on-nya Bapak Ibu itu ada 2. Nah, ini jika kepala sekolah meminta, berarti ya Bapak Ibu harus membuat, harus memberikan. Bisa? Bingung? Supaya tidak bingung, maka nanti dibagi tugasnya. Siapa yang membantu membuat laporan on 1, siapa yang buat on 2, siapa yang buat laporan BK. Tinggal yang lainnya copy paste. Pasti nggak bingung? Pasti nggak bingung kan? Nggak. Nah, berarti butuh ada salah satu di antara kita yang membantu membuatkan ini. Tinggal nanti ganti isinya kan, sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Nah, ini soalnya gaya belajarnya adalah visual. Kalau contohnya ya sih bingung gitu. Gitu ya. Ya, lewat yang ini. Lewat. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kayaknya pasti antara laporan BK dengan laporan on.
Rancunya di mana, Bu Rin? Buka di lagi formatnya. 155. Ini 155. Sebentar, naik lagi. Ini yang mana ini? Oke. Laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Coba dibuka 155. Oh, ini 155 ya tadi ya. Sekarang coba dibukakan laporan on. Di atasnya, Mas. Jadi laporan on itu isinya apa yang sudah kita kerjakan. Di laporan on 2 kemarin kita kan siap BK. Kenapa ini nggak saya berikan? Karena kemarin kita kan hanya setengah in saja. Waktunya kan habis duhur, kita baru mulai in ke 3 kan kemarin. Habis itu langsung on. Maka mau tidak mau ini keputus. Harusnya kemarin siap BK buat laporan dulu, baru pelaksanaan on. Onnya ya pelaksanaan, maksudnya praktek siap BK gitu. Ya, cuman kan karena kemarin waktunya cuma sedikit, akhirnya laporan ini kita bahas hari ini seperti itu. Belum ketemu? Belum. Hilang. Terus sembari ini Bapak Ibu, besok itu live streamingnya kurang lebih 2-3 jam. Jadi mulai pagi, jadi kemungkinan kita nggak begitu banyak efektif untuk pemberian materi, namun lebih banyak menyimak arahan wawancara dan proses. Jika memang nanti selebihnya setelah wawancara, baru saya akan isi materi tentang evaluasi. Ya, nah evaluasi itu sudah dibagi 7 kelompok. Di Google Drive sudah saya kirim suplemen evaluasi. Ada 7 evaluasi mulai dari bimbingan klasikal, bimbingan lintas kelas, yang di dalamnya masing-masing itu ada aplikasinya, ada lembar evaluasinya, ya. Yang ini ada pedomannya juga. Jadi nanti itu yang upayakan eto-eto wis dikerjakno karo murite. Jadi kita tinggal entry data besok pada saat pelaksanaan evaluasi. Ya, Bapak Ibu sudah dibagikan? Sudah paham arahannya? Oke, mungkin bisa di ini ya. Oh ini. Akan siap BK. Laporannya seperti apa, kegiatannya, hasilnya seperti apa, kendala yang dialami. Nah, ini isinya yang menceritakan tentang Bapak Ibu mengerjakan siap BK dan membuat laporan. Tetapi kalau membuat laporan BK itu menceritakan tentang apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan di siap BK. Paham nggak Bapak Ibu? Penjelasan saya bulat. Supaya teman-teman bisa membedakan. Ya, ini laporan on 1 maupun on 2 sama formatnya, hanya berbeda nanti isinya. Sudah ya, paham? Nah, laporan on ini menceritakan tentang Bapak Ibu yang buat RPL, Bapak Ibu yang praktek, Bapak Ibu yang bagian observer. Sudah? Sama dengan on 2 juga demikian. Bapak Ibu ngerjakan siap BK misal hari ini tadi. Terus menyusun laporan ternyata masih kesulitan karena belum paham evaluasi, misal seperti itu. Terus laporan on-nya yaitu tadi yang diceritakan. Sudah bisa dibuka Pak Mirza? Nggak bisa. Iya, satu buku ya. Satunya dibuka pakai aplikasi lain. Pakai itu atau Microsoft Edge. PDF kan? Ya dikopi. Dikopi nanti kan masih bisa dibuka. Ya betul. Nggih. Kalau Pak siapa namanya? Pak Koko sebagai praktikan ya ceritakan aja, saya sebagai guru
praktek atau guru model yang bertugas, harusnya mohon maaf ya Bapak Ibu, harusnya semua itu dialami. Jadi Bu buat RPL, ya praktek, ya beliau juga observer. Namun kan dilihat dari padatnya kegiatan kita itu nggak mungkin. Yang penting adalah semuanya belajar, gitu kan ya, belajar dari teman, belajar dari ini. Ya, oke. Nah, sambil menunggu itu, terus besok pagi Bapak Ibu kan di live streamingkan. Kita kegiatannya evaluasi. Terus setelah duhur, setelah isoma, Bapak Ibu nanti ada kegiatan postes dan RTL. Ya, kita RTL dulu baru postes. Nah, kuncinya ini di postes Bapak Ibu. Postes itu karena nilainya terpantau dari sana, harapannya yang kemarin dapat 21 jangan sampai ceblok jadi 8. Kalau kemarin masih bener 8, semoga besok jadi betul 20 betul 40. Soalnya 40 nggih. Ya, betul. Jadi 10 soal pedagogik, 2 tentang moderasi, sisanya yang 8 tentang pembelajaran aktif, ya. Terus ada 17 soal yang saya buat itu dari UP 6, 13 soal UP 8. Insya Allah kalau di sini saya yakin teman-teman pasti bisa, karena nggak ada jawaban yang saya buat ini ya. Tapi kalau di UP 8 ini karena materinya di modul itu hanya itu, maka di sini permainan kata, detail kata-katanya Bapak Ibu harus memahami supaya besok pilihan ganda. Dan Bapak Ibu bisa belajar lagi, buka kemarin GF postes yang saya kirim, dites supaya bisa melihat hasilnya, bisa melihat soalnya kalau masih ada sih. Kalau nilainya jelek lah, makanya supaya tidak jelek terus bagaimana ini? Belajar. Maka dari itu, jangan mesti tak kasih arahan. Soal UP 6 itu ada 17. Wes. Soal UP 8 itu ada 13, sehingga soalnya 40. Sudah? Bapak Ibu ingin tahu kemarin betul berapa? Pengen. Artinya gini. Pengen, nggak apa-apa melihat kemampuan nih. Betul, harusnya begitu. Sebelum itu dinilai, harusnya Bapak Ibu sudah sadar. Oh, ini saya salah. Ini saya yakin benar. Oh iya. Sadar-sadarnya. Turun dari hasil yang kemarin itu apa kelihatan salahnya yang nomor berapa? Wah, kalau salahnya berapa itu berarti sama artinya jawabannya ketok kan ya. Iya, maksudnya berarti ini yang perlu dipelajari, ini nomor ini gitu. Enggak begitu. Justru disitulah. ini melanggar kode etik saya. Makasih ya, saya buka bocor halus titik-titik ngono lho. Ojo langsung dikemposi, bles ngono, Bu. Mumpung dibuka. Mengambil peluang ya. Belum bisa? Oh ya wis, masih proses kan konvertnya? Oh ya wis. Berarti dibukakan lagi. Ini Bapak Ibu evaluasi yang kemarin tanggal 2 ya kita ya. Kita tanggal berapa Bu? Saya berikan evaluasi ini. Kok tanggal 2 ini punyanya kabupaten? Kalau laptop kita 26. Oktober Pak. Sekarang tanggal 26. Kan untuk dikerjakan di sini berarti upayakan sudah di rumah sudah dicentangi. Ya, tapi nanti saya akan memberikan kata bapaknya, mungkin bisa jadi kita masuk duluan, bapaknya baru belakangan masuk. Nah, setelah dimasukkan di entry data-datanya bapak. Jadi menurut saya satu orang nanti yang akan mempresentasikan. Jika ada pertanyaan dari audiens nasional, kok bapak belum bisa
lebih baik monggo bisa dibantu rekan saya. Jadi jangan berbelit-belit. Masih bimbingan klasikal. Oh, ini kelompok jubir-jubirnya presiden ada di sini semua ini ya. Ya, ini pasti ada Bu Ratna, Pak Romi, kalau kita ngomong mereka ya Mereka pintar ngomong. Saya kan ya. Selain kelompok, ini Bundari. Ini juru bicara presiden juga ada di sini. Bunda Omi. Ya. Evaluasi layanan konsultasi Pak Mirza Bululu Gusian. Evaluasi layanan media Pak. Oh, ice breaking. Ya, boleh. Apa? Yang gimana? TikTok. Aku lali sing piye sih? TikTok. Terlalu banyak ice breakingnya soalnya. Iya, boleh. Hai. Oh, hilang berarti Mas. Jangan aku lah, aku nggak bisa. Bisa diputarkan musiknya Pak? Lah aku lupa musiknya ning ngendi. TikTok yang sekarang. Oh ya. Bululu, ayo dibantu dikeluarin TikToknya Bululu. Dari minggu. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Bisa? Naik kuda istimewa. Kok naik kuda? Oh, naik kuda. Bisa? Nggak bisa. Kelihatan monyoknya. Nggak boleh itu. Nggak boleh dilepas maskernya. Padahal tadi di sana dilepas deh. Kan ini masuk frame. Oke. Berarti aku yang nyanyi, dirimu yang mengikuti gerakannya. Ya Allah. Ayo semuanya Bapak Ibu. Turun ayah. Ulangi sekali lagi. Yuk semua. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tok tik tak tik tok tik tak tik tok tik tak tik tok. Tok tik tak tik tok tik tak tik tok suara sepatuku. Nah, tinggal sepertinya nanti nggak matching itu antara gerakan dengan musiknya kayaknya. Nyanyi lo. Berarti nggak apa-apa nanti versinya musik biar di ini kan. Pada hariku turun ayah cekap salah. Jreng. Yuk semuanya diikuti gerakannya Pak Koko.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disyukuri aja kakek tugas. Oke, Wanita saya siap. daftar latar belakang. Bapak Ibu nggak usah banyak mikir. Latar belakangnya bisa ngambil di Juknis. Juknis 606 itu diambil di kopi. Seret, taruh. Jadi pendahuluan Sudah. saya sudah. Nah itu modal utama Bu. Kalau sudah itu di kopi keluar dengan sendirinya. Nanti saya kirim. Oke, terima kasih. Plus untuk Bu Anita. Untuk laporan on 2, sebenarnya sama on 1 sama on 2. Namun Bapak Ibu yang penting adalah tahu nanti formatnya itu yang dipakai. Ya. Karena saya sebenarnya juga tidak berhak menuntut. Saya hanya menyampaikan, terlepas dilaksanakan atau tidak, itu adalah kembali kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Sudah buka Zoom kan berarti, sambil dilihat rectangle dan lainnya. Nah berarti besok sebelum jam 7 Bunda, sudah ada yang nyoba Zoom kita di sini. Maksudnya tampilan dari dalam. Sebelum nanti kita gabung dengan yang di sana. Terus di sini nggak ada sambutan. Oke, berarti kan kemungkinan penyampaian materi dari saya kan. Nah kira-kira ketika saya menyampaikan ini, karena sumber utamanya kan nanti di Zoom itu kan satu ini bisa nggak suaranya muncul? Kalau pengalaman kemarin lomba anak kami yang lomba tampil, karena kan di Zoom ya Bu ya. Ini di sininya kita pasang tick on. Kita gabungkan ke laptopnya atau apa sih bahasanya? Waduh, ini kan hanya untuk tampilan yang di sini ya. Untuk yang share materi atau yang lainnya kan nanti tampilannya ke saya, tampilan di saya. Tapi kan Google Drive-nya materinya sudah ada di Bulala juga, sudah harus dibuka Pak Robi. MGP